Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bersama dalam program Pinmil, belajar ilmu nahwu metode syamil. Dan kita masih membahas isim-isim yang mansub. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang tamyiz atau keterangan penjelas. Apa itu tamyiz? Tamyiz adalah isim nakirah yang disebutkan dalam suatu kalimat untuk memberikan penjelasan sesuatu yang masih samar. Kata yang masih samar yang dijelaskan oleh tamyiz disebut mumayyaz. Jadi sekali lagi, tamyiz itu adalah penjelas, sedangkan mumayyaz adalah yang dijelaskan. Mengapa perlu tamyiz? Karena kalimat itu masih samar. Nah, untuk menghilangkan kesamaran diperlukan tamyiz sebagai penjelas. Sebagai contoh dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa adna Musa arba'ina lailatan. Wa adna Musa arba'ina lailatan. Kami telah menjanjikan kepada Nabi Musa arba'in, 40. Nah, jika kita tercermati ayat ini, sebenarnya kalimatnya sampai arba'in itu sudah sempurna. Sudah jumlah mufidah, di mana di sini sudah ada predikat atau fiil, kemudian ya, yang merupakan dhamir muttasil, merupakan fa'ilnya atau subjeknya, dan Musa sebagai maf'ul bihnya, ya, lafaz Musa sebagai maf'ul bih, dan arba'in di sini sebagai mumayyaz. Nah, hanya saja ketika kalau kalimat ini dipenggal sampai arba'in, maka masih samar, masih belum jelas. Kami telah menjanjikan kepada Musa 40. Nah, di benak kita yang membaca ayat ini atau mendengar ayat ini timbul kebingungan. Arba'in, 40. 40 apa? Nah, begitu. Karena masih muncul pertanyaan, masih ada kesamaran, maka ditambahkanlah di sini lailatan sebagai tamyiz. Nah, inilah tamyiz, yakni lailatan. Dia isim nakirah dan dia mansub. Dalam hal ini mansub dengan tanda fathah. Alasannya karena dia tamyiz. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan jurus 2 sampai 5, lailah ini merupakan isim mufrad. Ini jurus 2-nya. Jurus 3-nya dia tamyiz. Karena tamyiz, maka jurus 4-nya dia mansub. Apa tanda i'rabnya? Ya, jurus 5-nya isim mufrad yang mansub tandanya adalah fathah. Nah, inilah tamyiz, ya, satu contoh tamyiz. Nah, perlu saya tambahkan di sini cara orang Arab mengungkapkan kalimat atau ta'bir itu memang begini caranya. Kalau kita orang Indonesia akan mengungkapkan begini, saya membeli buku, ya, 3 buah. Jadi kita sebutkan dulu buku sebagai objek. Nah, kalau orang Arab langsung dia, saya membeli 3 buku. Nah, begitu cara mengungkapkannya. Jadi ketika kalimat itu dipenggal pada saya membeli 3, ya, maka menjadi belum jelas. Diperlukanlah penjelas atau tamyiz, yakni buku. Nah, 3 sebagai mumayyaz atau yang dijelaskan, sedangkan buku itu sebagai tamyiz. Nah,
Untuk mumayyaz atau yang dijelaskan itu ada jenis-jenisnya, ada macam-macamnya. Yang pertama adalah asmaul kail atau nama-nama takaran. Contohnya ishtara itu litron, ruzan. Saya telah membeli 1 liter ruzan. Nah, ruzan ini sebagai tamyiz, yakni beras. Seandainya tidak ada ruzan, tidak ada tamyiz, kalimat ini masih samar, masih mubham. Ishtara itu litran, saya membeli 1 liter. Nah, 1 liter apa? Ruzan. Nah, ruzan ini tamyiz yang menjelaskan. Adapun litran itu mumayyaz. Nah, di sini mumayyaznya mansub dengan tanda fathah karena dia maf'ul bih. Ya, sedangkan ruzan di sini mansub juga karena dia tamyiz. Ya, perhatikan di sini. Jadi yang asmaul kail yang mana? Litron. Liter itu kan takaran atau volume. Kemudian ada lagi yang kedua asmaul wazni. Ya, nama-nama timbangan. Kalau ini ditakar, ini ditimbang. Contohnya ishtara itu kilo jaroman, lahman. Ya. Ada yang membacanya kilo jiroman. Ya. Nah, kalau kalimatnya kita penggal sampai kilo jaroman, kalimatnya belum jelas. Ishtara itu kilo jaroman atau kilo jiroman. Saya membeli 1 kilogram. Nah, kan belum jelas 1 kilogram apa? Diperjelas oleh lahman. Nah, lahman di sini sebagai tamyiz, mansub dengan tanda fathah. Sedangkan kilo jaroman ini juga mansub karena dia maf'ul bih. Kemudian yang ketiga, mumayyaz itu ada yang disebut dengan asmaul masahah. Ya, satuan jarak. Ya, atau ukuran. Contoh ishtara itu mitron kumasan. Saya membeli 1 meter. Nah, mitron ini asmaul masahah. Ya, ukuran atau jarak. Nah, tapi belum jelas kalau sampai mitron, diperjelas oleh kumasan. Kain, saya membeli 1 meter kain. Nah, kalau orang Indonesia mengungkapkannya saya membeli kain 1 meter, kan begitu. Nah, kalau orang Arab langsung dia mitron kumasan. Nah, kumasan di sini tamyiz mansub dengan tanda fathah. Kemudian yang keempat, asmaul adad, nama-nama bilangan, dan ini nanti paling banyak digunakan dalam kitab-kitab berbahasa Arab. Contohnya ishtara itu 20 baitan. Saya membeli 20. Nah, 20 apa? Belum jelas. Diperjelas oleh baitan, yakni rumah. Ya, baitan ini tamyiz, mansub dengan tanda fathah. 20 ini mumayyaz. Dia mansub juga karena dia maf'ul bih. Jadi, kesimpulannya ada 4 jenis mumayyaz, yakni asmaul kail atau nama-nama takaran, asmaul wazni atau nama-nama timbangan, asmaul masahah atau nama-nama jarak, dan asmaul adad, nama-nama bilangan. Baik, sekarang kita akan fokuskan pembahasan ke asmaul adad, nama-nama bilangan. Karena ini yang paling banyak kita temui dalam teks-teks bahasa Arab. Bilangan kita mulai dari bilangan 1 dan 2. Nah, ini ketentuannya. Bilangan 1 dan 2, kaidahnya adalah mengikuti kaidah na'at man'ut atau sifat dan disifati. Contohnya langsung di sini qalamun wahidun. Nah, pada bilangan 1 dan 2 itu disebutkan dulu apanya ini barangnya, baru kemudian bilangannya. Nah, kalau nanti 3 dan seterusnya itu bilangannya dulu, baru satuannya. Ya. Ini barangnya atau satuannya gitu ya. Kaidahnya na'at man'ut, artinya jika qalamnya ini nanti marfu, contohnya qalamun, maka di sini ikut marfu wahidun. Kalau qalamunnya ini mansub, misalkan qalaman, maka wahidan. Qalamin wahidin. Nah, begitu seterusnya. Untuk
contoh lain ini sayyaratun wahidatun. Ya, satu mobil. Sayyaratun wahidatun. Ini harusnya domatain, ya. Kalau dia ini contoh yang marfu. Kalau dia nanti mansub sayyaratan wahidatan. Atau kalau dia majrur sayyaratin wahidatin. Nah, ini ketentuannya seperti naat man'ut atau sifat dan disifati. Sudah kita bahas sebelumnya, yakni dia sama-sama nakirah misalkan. Sama-sama ma'rifah. Kemudian sama-sama mudzakkar. Ini mudzakkar, mudzakkar. Ini muannas, ini muannas. Kemudian sama-sama mufrad. Nah, begitu ya. Ini, tadi itu untuk satu ya. Baik, lanjut saja langsung ke bilangan 3 sampai 10. Bilangan 3 sampai 10, ini untuk tamyiznya, rumus yang digunakan adalah rumus jim. Ya, sekali lagi rumus jim. Apa maksud jim? Jim itu jamak majrur. Ya, huruf ja-nya itu mewakili jamak, harokat di bawah itu mewakili majrur. Jadi disingkat jim, rumus jim. Artinya tamyiz sesudah bilangan 3 sampai 10, maka dia menggunakan kaidah jim, jamak majrur. Mari kita lihat contohnya. Salah satu auladin. Salah satu 3. Ya, 3. Maka sesudahnya, yakni tamyiznya itu harus jamak majrur. Nah, auladin ini jamak. Aulad itu jamak dari walad. Dan dia majrur dengan tanda kasrah di sini. Auladin. Ya. Kemudian contoh yang lain, khamsatu rijalin. 5 laki-laki. Khamsatu rijalin. Nah, khamsatu 5, dia ada di antara 3 sampai 10, maka sesudahnya harus jamak majrur. Rijalin ini jamak. Karena rijal itu jamak dari rajul. Dan majrur. Di sini majrur dengan tanda kasroh. Contoh lain, salasu sayyaratin. 3 mobil. Nah, sayyaratin itu jamak. Sayyarat. Ya, jamak mu'anats salim. Kalau mufradnya sayyarah, tak marbutah di sini. Dan dia majrur, ini majrur dengan tanda kasrah. Jadi yang merah-merah ini, inilah rumus jim, yakni jamak majrur. Dia harus jamak majrur. Nah, bagi kita yang sedang membaca kitab qiraatul kutub, sebenarnya untuk mengetahui dia jamak itu tidak terlalu penting. Bagi kita yang harus kita pahami adalah dia majrurnya ini, bahwa dia harus majrur. Adapun tanda majrurnya nanti tergantung jenis isimnya, begitu ya. Nah, berbeda kalau kita ingin menulis. Kalau kita menulis, ya, kitabah, berarti kita harus memahami kaidah bahwa dia harus jamak. Tidak boleh kita menulis misalkan salah satu waladin. Nah, ini keliru. Khamsatu rajulin. Ya, rajul, salah. Salah satu sayyaratin. Nah, itu salah secara kaidah bahasa Arab. Nah, tapi karena kita ini keperluannya membaca, yang perlu diingat itu dia majrur, itu saja. Kemudian, untuk nomor 11 sampai 99. Nah, ini contohnya, jadi kaidahnya ini. 11 sampai 99 kaidahnya adalah mam. Mam itu huruf mim untuk mewakili mufrad. Ya, artinya tamyiznya harus mufrad, bukan jamak. Harokat di atas, fathah itu untuk mewakili mansub. Ya, mufrad mansub. Jadi mam itu mufrad mansub. Jadi rumus untuk tamyiz setelah bilangan 11 sampai 99 adalah mam. Mufrad mansub. Contoh. Ahada asyara qalaman. Ahada asyara itu 11. Maka sesudah 11 itu harus mam, mufrad mansub. Nah, qalam itu mufrad. Karena mansub, maka di sini fathatain, qalaman. Ahada asyara qalaman. 11 pena. Contoh lain, ihda asyarata sayyaratan. Nah, ihda asyarata itu juga
11 artinya. Cuma ini untuk muannas. Kalau ini untuk mudzakkar, ini untuk muannas. Sayyaratan. Nah, sayyaratan ini berarti mufrad ya dan mansub dengan tanda fathah. Khamsata asyara waladan. Nah, 15 anak. Nah, waladan ini juga mufrad mansub dengan tanda fathah. Arba'a asyarata sayyaratan. Nah, ini 14. Sayyaratan ini berarti mufrad mansub dengan tanda fathah. Inilah tamyiz ya. Salasuna qalaman, 30 pena. Qalaman ini mufrad mansub karena sesudah mumayyaz ya berupa isim adat yakni salasun, artinya 30. Khamsuna sayyaratan, 50 mobil. Sayyaratan, lihat sini mufrad mansub dengan tanda fathah karena sesudah bilangan khamsuna, 50. Wahidun wa ishruna qalaman. Wahid 1, ishruna 20. Artinya apa? 21. Qalaman pena. Mufrad mansub. Terakhir wahidatun wa ishruna sayyaratan. Ini untuk contoh yang muannas. Kalau ini mudzakkar, ini muannas. Sayyaratan. Di sini muannas juga. Mufrad mansub dengan tanda fathah. Jadi kesimpulannya bilangan 11 sampai 99 tamyiznya adalah mam, mufrad mansub. Nah, ini yang cetak merah. Setelah bilangan ini semuanya mufrad mansub. Sama keperluan kita sebenarnya adalah untuk mengharokati ya. Kalau untuk qiraah itu adalah untuk mengharokati. Maka pastikan kalau bilangan 11 sampai 99 harokatnya i'rabnya adalah mansub. Adapun tanda mansubnya nanti tergantung jenis isimnya. Kalau dia mufrad ya, tapi sini mufrad ya, ketentuannya semua mufrad, berarti tandanya fathah. Baik, kemudian untuk 100 dan kelipatannya seperti 100, 200, 300, 400 dan seterusnya. Rumusnya adalah mim. Huruf mim dengan harokat kasratain. Mim itu untuk mewakili mufrad ya, mim untuk mufrad dan harokat kasratain ini untuk mewakili majrur. Contoh, mi'atu waladin. Nah, 100 anak. Nah, waladin ini tamyiz. Mi'atu itu mumayyaz. Waladin di sini dia mufrad karena jamak walad adalah aulad. Dan dia majrur. Ya. Berbeda dengan 11 sampai 99. Dia mufrad tapi mansub. Mam. Kalau sini mim. Nah, di sini majrurnya dengan tanda kasroh. Salasumi'ati yaumin. Jadi 300. Jadi untuk menyebutkan 300 itu salasu mi'ati. Atau khamsu mi'ati. Itu artinya 500. Arba'atu mi'ah. Situ mi'ah. Ya 600. Yaumin. Nah, yaum ini mufrad. Karena jamak yaum adalah ayyam. Ya. Ayyam itu jamak yaum. Jadi yaum ini mufrad dan majrur dengan tanda kasrah karena dia setelah bilangan 300. Alfu rajulin. 1000. 1000 ini kelipatan 100, maka dia juga ikut rumus mim, mufrad mansub. Maaf, mufrad majrur rajulin. Nah, rajulin ini mufrad karena kalau jamaknya rijal. Nah, dia majrur dengan tanda kasrah. Nah, bagaimana dengan bilangan di antara 100 sampai 200, misalkan 101 sampai 199, terus ini di antara 200 sampai 300, di antara 300 sampai 400, dan seterusnya, kemudian 1001 sampai 1099, 2001 sampai 2099, ya di antara 2000 sampai 3000. Nah, maka hukumnya, hukum ma'dud, atau dengan kata lain tamyiz, ya istilah lain dari tamyiz adalah ma'dud untuk bilangan ya, mengikuti adat yang paling dekat, mengikuti bilangan yang paling dekat. Jadi tamyiz adatnya itu mengikuti adat yang paling dekat. Artinya apa? Jika dia di antara 3 sampai 10 maka menggunakan rumus jim.
Kalau dia di antara 11 sampai 99, dia menggunakan rumus mam. Kita lihat contohnya. 110. Nah, 110 itu orang Arab menyebutnya mi'atu wa asyru. Mi'atu wa asyru, 100 dan 10. Nah, maka tamyiz atau ma'dud tadi istilahnya itu mengikuti adatnya, yakni asyru. Adat terdekatnya asyru. Nah, asyru itu berarti menggunakan rumus jim. Ya, 10. 3 sampai 10 berarti rumus jim. Jim artinya jamak majrur, maka jadilah sayyaratin. Ini jamak dan majrur. 150, cara nyebutnya mi'atu wa khamsun. Jadi orang Arab nyebutnya mi'atu wa khamsun. 100 dan 50. Nah, 50 ini berarti menggunakan rumus mam, mufrad mansub. Nah, ini mufrad mansub. Ini ada terdekatnya. Nah, ini rumusnya mam. Kemudian 275. Gimana orang Arab menyebutnya? Mi'atani. Nah, mi'atani itu untuk 200. Ya. Mi'atani untuk 200. Kemudian 75-nya, cara mengungkapkannya khamsun. Nah, satuan dulu disebut. Baru puluhannya wasab'una. Wasab'una. Nah, berarti ma'dud atau tamyiznya itu paling dekat dengan sab'un. Nah, sab'un. Maka ikut rumus mam. Jadilah sayyaratan. Ikut rumus mam, mufrad mansub. 101. Orang Arab menyebutnya mi'atu qalamin wa qalamun. Jadi qalamin ikut ke mi'atu. Ya, 100 ini kelipatannya, yakni rumus mim, mufrad mansub. Mufrad majrur. Nah, tahun 1924. Nah, gimana cara bacanya? Alfun. Ya, 1000-nya disebut alfun. 900 wa tis'umi'ah. Jadi 900 itu cara menyebutnya tis'umi'ah. Ya, kalau sab'umi'ah berarti 700, sabumi'ah. Kemudian 24, cara nyebutnya satuan dulu arba'atun. Arba'atun untuk 4, 20 wa ishrun. Nah, 20 sanatan. Nah, berarti sanatan ini dekat dengan ishrun. Ishrun itu rumusnya mam, mufrad mansub. Nah, sanah itu mufrad, jamaknya sanawat. Ya, dan mansub. Nah, di sini mansub dengan tanda fathah. Nah, demikianlah materi tentang tamyiz, cukup panjang ya. Lebih 20 menit ini videonya. Nah, ini latihan 38 halaman 140. Sebagai contoh, ada kalimat dalam Al-Qur'an, wa ba'atsna minhum musnai asyara naqiban. Wa ba'atsna minhum, ya, wa ba'atsna minhum musnai asyara naqiban. Dan kami utus dari mereka, ya dari kalangan mereka, isnai asyara, 12. Isnai asyara ini 12. Isnai, ya, jadi isnatani atau isnani. Nah, di sini isnani untuk muzakkar, isnani. Nunnya dibuang menjadi isnai asyara. Di sini dia memang mu'rab ya, untuk isnai ini mu'rab isnainya. Jadi 12. 12 berarti kita pakai rumus mam ya. Naqiban. Naqiban itu mufrad mansub. Makanya di Quran bunyinya naqiban. Pakai rumus mam. Ya. Kalau jamaknya naqiban itu adalah nuqaba. Nah, demikianlah materi tentang at-tamyiz. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa ayyakum ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.